Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang astronomi di dalam Al-Quran. Saya sendiri bernama Muhammad Misbahul Yunansa, NIM 1510802000176, dan teman saya Nur Cahyono, NIM 081080200317. Materi-materi yang akan kami bahas yakni A. Mengenai konsep tentang langit, B. Mengenai matahari dan bulan, C. Mengenai planet, bintang, dan orbit, serta D. Keseimbangan benda-benda langit. A. Konsep tentang langit, di mana langit telah diungkap banyak di dalam Al-Quran dengan istilah sama. Pada abad 9, orang menafsirkan langit sesuai yang mereka amati sehari-hari sesuai dengan persepsinya sendiri. Karena pada abad ini masih kurangnya laboratorium dan perkembangan ilmu pengetahuan. Juga langit dianggap sebagai bola super raksasa yang jaringnya sangat panjang dan berputar pada porosnya, dan pada dindingnya menempel bintang-bintang yang gemerlapan dan letaknya berubah-ubah, serta bulan yang berputar sesuai dengan bentuk lengkung langit, di mana langit ini menampung seluruh alam dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Pada awal abad 20 muncul peralatan yang agak modern di bidang astronomi dengan kegiatan keilmuan sehingga dapat menentukan jarak bintang dan diperoleh bahwa jarak bintang itu tidak sama. Konsep langit pada saat ini dipengaruhi oleh kosmologi Newton, bahwa langit yang berupa bola raksasa itu tidak ada, karena menurutnya ruang jagat raya ini tidak berhingga besarnya dan tidak mempunyai batas. Alam ini tidak berawal dan tidak berakhir. Ini bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu tentang rukun iman yang kelima, adanya hari akhir. Langit dan bumi pada mulanya tidak pernah bersatu padu dan langit tidak mengembang. Hal ini tidak sesuai dengan Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 47 yang menyebutkan bahwa langit itu sendiri mengembang. Menurut ilmu pengetahuan modern sekitar abad 20 yang didasarkan pada fakta, pengamatan perhitungan dengan memanfaatkan peralatan laboratorium yang lebih memadai, para pakar berpendapat bahwa alam semesta tercipta dari ketidakan sebagai goncangan vakum yang mengandung energi yang sangat tinggi dalam singularitas yang tekanannya menjadi negatif. Kondisi vakum ini mempunyai kandungan energi yang luar biasa besarnya serta tekanan gravitasi yang negatif sehingga menimbulkan suatu dorongan eksploratif keluar dari singularitas. Tak kala alam mendingin karena mengalami ekspansi sehingga suhu merendah melewati 1000 triliun derajat pada umur 1035 second sehingga terjadinya gejala lewat dingin. Pada saat terjadi pengembunan serentak, keluarlah materi yang memanaskan kosmos kembali menjadi 10 triliun derajat, dan seluruh kosmos terdorong membesar dengan seluar biasa cepatnya. Hal ini menimbulkan kesan seakan-akan alam digelembungkan dengan tiupan dahsyat sehingga ia dikenal sebagai gejala inflasi. Selama proses inflasi ini ada kemungkinan banyak tidak hanya satu alam saja yang muncul, tetapi beberapa alam. Namun para ilmuwan tidak tahu secara pasti jumlah alam tersebut. Masing-masing alam dapat mempunyai hukum-hukumnya sendiri. Belum tentu aturan sama dengan yang ada di alam kita ini. Oleh karena materialisasi dari energi yang tersebut yang berakibat pada terhentinya inflasi, tidak terjadi
secara serentak, maka di lokasi-lokasi tertentu terdapat konsentrasi materi yang merupakan benih galaksi-galaksi yang tersebar di seluruh kosmos. Pendapat cendekiawan pada abad 20 ini sesuai dengan Al-Quran surat Nuh ayat 15 sampai 16, yaitu tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dalam kurung yang gemerlapan atau cemerlang. Kemudian Al-Quran surat An-Naba ayat 12-13, yaitu dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita terang benerang dalam kurung matahari. Dan surat Al-Mu'minun ayat 86, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Dari ayat-ayat ini terungkap adanya langit yang 7, yang menurut para ilmuwan merupakan langit kembaran yang mungkin hukum-hukumnya sama dengan langit yang kita tempati saat ini, dan kemungkinan benar, hanya Allah saja yang tahu. Konsep tentang langit dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang menggunakan alat-alat laboratorium yang semakin mendekati kebenaran. Ternyata menurut sains modern diperoleh konsep langit yang sesuai dengan apa yang terungkap dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu. Hal ini menguatkan akan kebenaran Al-Quran dan bukan mencocok-cocokkan Al-Quran dengan perkembangan sains dan teknologi. B. Matahari dan bulan. Matahari merupakan bagian tata surya yang bersinar sendiri dan merupakan pusat tata surya. Bulan merupakan satelit bumi yang bergerak mengitari bumi. Bulan mempunyai 3 gerakan sekaligus, yakni berotansi pada sumbunya, berevolusi memutari bumi, dan bersama-sama dengan bumi memutari matahari. Matahari yang memancarkan sinar telah disinyalir di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 61, yaitu Maha Suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Kemudian Allah berfirman, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dalam kurung yang cemerlang. Surat Nuh ayat 16, Al-Quran surat An-Naba ayat 12-13, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benerang matahari. Matahari di sini dinyatakan sebagai pelita yang amat terang, pelita siroj, yang berarti bahwa matahari bersinar sendiri, sedangkan bulan dinyatakan sebagai benda yang menyinari munir. Cahaya matahari yang sampai ke bumi menurut sains modern berasal dari reaksi fusi penggabungan antara atom-atom ringan hidrogen sama dengan H, menjadikan atom yang lebih berat, helium, sama dengan 2He, yang disinari dengan pelepasan energi yang sampai ke bumi berupa energi cahaya. Reaksi ini merupakan reaksi eksotermik dasar dalam bintang, termasuk matahari. Gejala ini dapat terjadi pada kondisi bintang menurut 2 deretan proses yang berbeda. Dalam salah satu proses itu, yang disebut singularitas proton-proton, tumbukan langsung proton-proton menghasilkan inti lebih berat yang diikuti dengan tumbukan antara inti-inti itu sehingga menghasilkan inti helium. Proses lainnya disebut siklus karbon, merupakan sederetan langkah di mana inti karbon menyerang proton berturut-turut sebagai akhir inti dari memancarkan partikel alfa dan kembali menjadi inti karbon lagi. Matahari merupakan bagian dari galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Matahari berputar mengelilingi sumbu galaksi bersama-sama dengan anggota tata surya lainnya dengan radius 10 km per second. 1 per second
sama dengan 3,26 tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 atau 10.012 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyono dengan NIM 181080200317. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari sub materi C. Planet, bintang, dan orbit. Planet merupakan bagian tata surya yang tidak memancarkan cahaya. Planet menerima sinar matahari seperti bulan. Kita mengenal ada 9 planet termasuk bumi. Al-Quran menamakan planet itu dengan nama Kaukab. Kata jamaknya Kaifakib, tetapi tanpa memberitahukan jumlahnya. Berikutnya, teks menyebutkan tentang Kaifakib ini adalah Allah peta beri cahaya atau kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Quran Surat Al-Nur ayat 35. Yang dimaksud pelita di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya adalah planet. Menurut sains modern, planet yang merupakan anggota tata surya tidak mempunyai cahaya sendiri atau tidak bersinar. Dan bila tampak bersinar itu hanya pantulan dari cahaya matahari. Hal ini diungkap dalam Al-Quran seperti kaca yang seakan-akan bintang yang bercahaya. Dalam kenyataannya, menurut pengamatan menggunakan teropong, bintang fajar itu merupakan planet Venus. Lanjutan, pada dasarnya bintang sama dengan matahari, yaitu benda langit yang dapat menghasilkan sinar sendiri. Bintang bukan merupakan anggota tata surya kita. 3 anggota tata surya adalah matahari, planet-planet, bulan atau satelit, komet, meteor, planetoida atau asteroida, dan zat antar planet lainnya. Berikutnya pendapat Maurice Picault. Bintang bahasa Arabnya najm, disebut dalam Al-Quran 1 kali. Kata jamaknya nujum, akar kata yang berarti nampak. Kata itu menunjukkan suatu benda yang sama dapat kita lihat dengan tidak mengerti lebih jauh apakah benda itu memancarkan cahaya atau memberikan refleks daripada cahaya yang ia terima dari luar. Menurut kutipan tadi, bintang hanya memantulkan sinar atau seperti bintang fajar yang tidak lain adalah planet Venus. Menurut sains modern, bintang seperti halnya matahari memancarkan sinar sendiri. Dalam Al-Quran, surat At-Tariq ayat 1-3, demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Sebuah ayat yang mengungkap kondisi langit yang perlu mendapat pemikiran lebih serius dengan sebuah pertanyaan dari Allah. Tahukah kamu tentang bintang yang cahayanya menembus? Hal ini perlu dibuktikan melalui penelitian sains modern dengan mengguna. Berikutnya, bintang pada malam hari diberi sifat dalam Al-Quran dengan kata sakib, artinya yang membakar diri sendiri dan yang menembus. Di sini berarti menembus kegelapan waktu malam. Kata yang sama sakib juga dipakai untuk menunjukkan bintang-bintang yang berekor. Ekor itu adalah hasil pembakaran di dalamnya. Sesuai dengan pengamatan sains modern bahwa bintang berekor adalah komet. Komet merupakan benda angkasa yang berputar mengelilingi matahari dengan lintasan atau orbit yang sangat lonjong dan muncul 100 tahun sekali. Komet juga merupakan anggota tata surya. Jika mendekati matahari, maka sebagian massa dari komet itu terbakar akibat dari radiasi atau angiri matahari dan mengeluarkan semburan api sehingga tampak seperti ekor dan disebut dengan bintang berekor.
Sakib dapat diartikan sebagai meteor, yaitu merupakan benda angkasa yang gerakannya tidak menentu. Jika benda tersebut memasuki atmosfer, bumi akan bergesekan dengan udara di atmosfer dan terbakar, sehingga tampak seperti bintang beralih. Begitulah Al-Quran yang sejak 14 abad lalu telah mengungkap adanya bintang yang merupakan hiasan dan dapat dibuktikan dengan sains modern. Lanjutan materi ini. Orbit atau lintasan merupakan garis edar sebuah benda langit yang bergerak melingkar mendekati lingkaran untuk memutari benda langit lainnya. Misalnya orbit bulan memutari bumi, orbit bumi memutari matahari, orbit matahari memutari sumbu galaksi, dan lain sebagainya. Orbit sebuah benda angkasa terungkap dalam Al-Quran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau di tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak mendapatkan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Di sini Allah mengungkap orbit dengan kata manzilah atau tempat perjalanan, yang tidak lain adalah orbit. Dari orbit itu berimplikasi pada banyak hal yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Di antaranya adalah perhitungan kalender, baik itu kalender Syamsiah atau berdasarkan perputaran matahari, maupun perhitungan kalender Qamariyah berdasarkan perputaran bulan. Tentang perhitungan perjalanan satelit bumi atau bulan yang telah disepakati 29 hari ini perlu diadakan koreksi ulang dikarenakan orbit ini tidak murni ungkaran, melainkan berbentuk elips atau eksentrik sesuai dengan sains modern, yaitu hukum Kepler 1. Bentuk elips ini berimplikasi pada hukum Kepler 2 yang mengakibatkan jika dekat dengan matahari, planet bergerak lebih cepat, sedang bila jauh dengan matahari, planet bergerak lebih lambat, sehingga untuk periode yang sama akan menyapu luasan yang sama. Hukum Kepler 3 yang membicarakan hubungan antara periode dengan jarak. Dari sini muncul jarak terdekat dan jarak terjauh antara yang memutari dan yang diputari. Untuk persesuaian itu muncul tahun kabisat yang bilangan harinya tidak sama dengan tahun yang biasa sebagai koreksi. Yang submateri D, keseimbangan benda-benda langit. 1. Benda langit yang macamnya banyak sekali bergerak dengan seimbang, teratur, dan tidak ada yang menyalahi sedikit pun. Pengaturan benda-benda langit ini dalam Al-Quran pada pokoknya adalah dalam sistem tata surya, tetapi ini memberikan isyarat kepada benda-benda langit lainnya dalam sistem yang lain. Hal ini diungkap dalam Al-Quran, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Kemudian pada ayat yang lain, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa betapa teratur dan seimbangnya benda langit sehingga tidak akan terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Menurut perhitungan, jika suatu benda langit menyimpang sedikit saja dari orbitnya, maka akan mengakibatkan hancurnya sistem tersebut. Misalnya, orbit bumi menyimpang sedikit saja dalam orde milimeter lebih besar dari atau lebih kecil dari yang seharusnya. Saat berevolusi memutari matahari, bumi mengikuti orbit yang berdeviasi atau penyimpangan sebesar 2,8 mm dari lintasannya yang benar setiap 29 km. Jika penyimpangannya lebih besar dari 2,8 mm sedikit saja, maka orbit bumi akan semakin luas dan kita akan membeku. Selain itu, gaya sentripetal yang diakibatkan oleh gravitasi matahari akan mengecil mengakibatkan kecepatan gerak yang lebih lambat, sedang bila penyimpangannya lebih kecil dari 2,8 mm, maka luasannya akan semakin kecil dan gravitasi membesar, kita akan hangus dan mati. Keseimbangan terjadi tatkala gravitasi antara dua benda atau dalam hal ini matahari dengan bumi atau dua benda langit lainnya bekerja, maka akan memberikan gaya sentripetal yang menjadikan planet
bergerak melingkar terhadap pusat massa, sehingga planet tidak jatuh ke matahari. Begitu juga dengan satelit yang mengorbit pada bumi, maupun matahari yang berputar pada sumbu galaksi sebagai massa dari benda-benda langit anggota galaksi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.